Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاتي وقربي وثوابي وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita, mengumpulkan kita di malam hari yang penuh barakah ini. Walaupun diguyur hujan tetapi tidak menghentikan semua langkah kaki yang hadir di sini untuk bisa datang. Mudah-mudahan ini menambahkan ganjaran yang semakin berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala penuhi hajat-hajatnya. Allah sembuhkan sakit penyakitnya. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya dari hajat dunia sampai hajat akhiratnya. Insyaallah juga digugurkan dosa-dosanya. InsyaAllah diterima semua dari niat baiknya, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kembali lagi kita ingin mengkaji daripada kitab Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair li Sayyidina Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mudah-mudahan insyaAllah uraian demi uraian dari bab demi bab yang ia sampaikan kepada kita semua, InsyaAllah mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau ini dapat menjadikan kita semua hamba-hambanya yang semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Karena memang keselamatan seorang umat, wabil khususnya hamba Allah di zaman hari ini, itu adalah kadarnya sesuai dengan kadar dekatnya dia. Pertama dengan Allah, kedua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan Rasulullah, pasti orang itu peluang selamatnya lebih besar. Tapi ketika dia jauh dari Allah, ketika dia jauh dari Rasulullah, maka peluang untuk selamatnya dia pasti jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena kalau kita lihat zaman hari ini, orang itu udah susah dipegang omongannya. Orang itu udah nggak ada yang bisa dipercaya omongannya. Orang itu hampir rata pasti pernah punya cerita ngecewain kita dan seterusnya. Dan satu-satunya ucapan yang tidak pernah berdusta, ucapan yang tidak pernah bohong, ucapan yang selalu benar adanya, itu hanya firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dan sabda Rasul itu yang paling benar, yang paling kokoh. Maka kalau kita hari ini masih meragukan firman Allah dan juga sabda Rasul, yang rugi itu kita. Karena hari ini siapa lagi yang mau kita percaya? Kalau bukan Allah wa Rasuluh, begitu juga para ulamanya yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, udah gak ada lagi rasanya orang yang bisa kita percaya hari ini. Nah, ketika zaman itu keadaannya makin genting, situasinya makin tidak kondusif, keadaannya makin tidak lagi bisa kita kendalikan dan lain sebagainya, maka gak ada yang paling bisa bikin kita selamat kecuali dekatnya kita dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita hari ini ingin berbekal, wabil khusus bekalnya ketemu dengan akhir zaman, udah bekal yang paling kuat tuh dekat sama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bekalnya. Insyaallah kalau udah dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, udah. Kita mau bertemu dengan situasi apapun di dunia ini, semuanya bakal jadi selesai urusannya dan ringan terasa dijalaninya karena sebabnya dekatnya kita dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang punya masalah baik di dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, ataupun dalam pekerjaan, dalam urusan harta atau urusan lainnya, itu nggak ada yang bisa nguatin kita hari ini kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Nggak ada. Tidak ada perekatnya, tidak ada yang menguatkan kita kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Ibu lihat zaman nanti makin ke depan, rasanya saudara udah nggak mau lagi tetanggaan sama saudaranya. Orang hari ini akan didoktrin untuk punya prinsip jauh itu paling wangi, katanya kan gitu. Kalau jauh wangi ya. Tapi kita tuh lupa, biar kata jauh tuh wangi, tapi ada satu PR dalam jarak jauh, jangan sampai mutus silaturahmi. Adapun orang hari ini memilih jauh itu karena enggan bersilaturahmi. Milih jauh itu biar nggak seling kelihatan mukanya. Milih jauh itu biar nggak kelihatan warawirinya. Milih jauh itu biar nggak ketahuan gerak-geriknya. Sehingga pada akhirnya dampak dari jauh itu membuat kita jarang untuk silaturahminya. Jauhnya nggak jadi masalah. Ketika kita jadi jarang silaturahmi, itu jadi masalah. Orang-orang dulu tuh tinggalnya jauh-jauh, Bu. Ya, kita punya, saya ngerasain zaman kita kecil-kecil dulu, ayah saya tinggalnya di Kebon Kacang, Tanah Abang, paman saya satu tinggalnya di Palembang, yang satu lagi tinggalnya pernah ngerasain di Jember, yang satu lagi pernah di Lampung, yang satu lagi begitu keadaannya. Kita punya keluarga jauh-jauh cerita jaraknya nih, ceritanya jauh-jauh. Tapi kenapa ya hubungannya eratnya nggak kayak orang sekarang? Jarak kita jauh, dan di era itu nggak ada yang namanya ponsel, untuk ceritanya WhatsApp gitu nggak ada. Ketika kita tahu ada sosok satu paman kita tinggal di mana, Lampung, satu paman kita tinggal di mana lagi, misalnya di Palembang dan seterusnya, subhanallah, kita biar sekali pernah ngalamin nyamper dia, pernah ngalamin silaturahmi ketemuin dia. Lalu gimana dengan keadaan orang sekarang? Aksesnya sudah lebih mudah, keadaan komunikasinya sudah lebih mudah, tetapi ternyata komunikasi mereka jauh lebih terputus daripada eranya zaman ketika alat berkomunikasi tidak ada. Bahkan kadang-kadang sama-sama di Jakarta, tapi kan pada akhirnya jadi jarang bertatap muka, jadi jarang bersilaturahmi. Apa yang hilang di situ? Hilanglah momentum-momentum berharga. Disitulah letaknya silaturahmi yang tak terhingga pahalanya, sampai membuat kita merasa itu tidak lagi penting untuk kita lakukan bersama. Tak penting silaturahmi itu, nggak. Udah cukup kirim chat aja. Nauzubillah. Apalagi dengan cara orang sekarang udah cukup anterin duitnya aja. Dikira duit itu apa? Subhanallah, ini yang paling ditakutin. Tapi ketika orang dekat sama Allah, dekat sama Nabi Muhammad, dia itu sadar loh nilainya silaturahmi. Dia itu sadar ketika adanya benturan ujian-ujian kehidupan lainnya, adanya upaya untuk memutuskan komunikasi silaturahmi, dia diingetin nama Allah, diingetin nama Rasul. Itu tuh gak bagus. Maka jangan ikutan dengan orang-orang keadaannya di zaman sekarang, yang kadang saudara gak mau tahu urusan saudaranya, yang kadang
antara kita dengan paman atau dengan bibi, nggak mau tahu urusan mereka dan seterusnya. Jangan kita biasa dididik dan biasa diberikan, ditanamkan di hati kita kepedulian antara keluarga. Jangan sampai kepedulian antara keluarga ini sudah nggak ada lagi tersisa di hati kita semua. Wabil khusus kepada anak-anak kita nantinya. Mana pedulinya mereka sama tantenya, bibinya? Udah nggak peduli lagi mereka. Mereka cuma tahu emak bapaknya. Itu aja mama sama bapaknya komunikasi udah putus. Sama emak bapaknya komunikasinya udah jarang. Sama emak bapaknya komunikasinya udah langka lah. Apalagi sama tante ya, apalagi sama bibi, apalagi sama pamannya. Subhanallah. Inilah yang paling ditakutkan dengan adanya perubahan-perubahan di akhir zaman. Nah, kita kalau bisa ya, yang sering bermajelis, sering duduk di majelis, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita dulu jangan sampai kita tiadakan. Orang tua dulu tuh sampai bela-belain ada arisan keluarga ya. Kenapa tuh arisan keluarga penting? Saking pengen tetap mempertemukan antara keluarga A dengan keluarga si B. Dijagain tuh. Kalau orang Betawi encang-encing siapa lagi tuh semuanya jadi satu. Kan gitu. Orang Arab juga gitu kok. Kita keluarga juga gitu kok. Saking ingin menjaganya hubungan erat antara silaturahmi tadi. Saya ingat zaman saya kecil, kita sudah pindah di Bekasi. Nenek saya kalau datang dari Palembang, itu semua keluarga dia yang ada di Jakarta itu pasti disambangin sama dia. Yang satu tinggal di mana, yang satu tinggal di mana, yang satu tinggal di mana. Itu semua. Nah, kita diangkut nih cucu-cucu. Alasannya ngangkut cucu-cucu mau ngapain? Tuh biar cucu-cucu tahu kalau di situ ada keluarga jidah. Lah zaman sekarang coba. Siapa yang mau ikut neneknya silaturahmi? Siapa yang mau ikut neneknya silaturahmi? Gak ada yang mau anak sekarang. Ngapain? Kenal juga enggak katanya. Emang kita dulu juga gak kenal. Siapa yang kenal? Gak ada yang kenal. Tapi kita manut aja, ketika kita dibawa, kita bawa. Nah zaman sekarang ibu jangan kalah, anak gak mau, ya udahlah, susah ngajak anak sekarang, diangkut, diseret. Mang kita dulu bisa pilih. Kita gak bisa pilih, kita disuruh ikut biar tahu di situ ada keluarga kau. Kita keluar, datang ke rumahnya, memori itu melekat di dalam pikiran kita. Walaupun hubungan itu bukan keluarga, bisa katakan adik dia, tante dia, bukan bu. Ternyata usut punya usut udah gede, saya baru tahu. Oh itu rumah yang kita datangin sepupu jidah. Sepupunya aja disambangin, sepupu nenek disambangin, ya Allah gitu. Kita bisa nalar, tapi apa? Hubungan ukhuwah itu ternyata dijaga banget sama orang tua kita. Lah beda sama orang sekarang ya. Orang sekarang ceritanya beda lagi. Orang sekarang ceritanya macam-macam, tapi kita nggak boleh terbawa dengan situasi itu. Jadi ketika kita hari ini berhadapan dengan zaman yang makin membawa kita jauh dari adat kebaikan kita, jangan ikutin pola itu, tapi tetap terus biasakan, budayakan anak-anak kita biar mereka nggak mau, biar mereka ogah, biar mereka gimana. Enggak, tuh kenalin keluarga mama. Tuh kenalin keluarga bapakmu, tuh kenalin tantemu, tuh kenalin siapa. Itu tetap terus harus kita lakukan, karena itu adalah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zaman hari ini bikin kita ngajaknya jadi orang sendirian aja. Kamu jangan terbawa dengan ajakan itu, tetaplah bersatu, karena Nabi pernah berpesan, alaikum bil jamaah. Kamu disuruh apa? Tetap terus dalam kelompok berjamaah, rame-rame. Jangan pernah jadi orang yang memilih untuk sendirian. Jangan. Hakata. Baik, kita mau lanjut daripada kitab Miftahus Syara'il. Yang sekarang ini insyaallah bab kali ini kita akan bahas tentang sifatil qalbi. Sifatnya hati. Kita perlu tahu hati ini seperti apa yang diuraikan oleh Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajmain ila an qala. I'lam anna al-qalba kal baiti
in halla fihi al-halu amarahu wa in lam yahil fihi khariba. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu seperti rumah. Hati itu kayak rumah. Kalau ada yang huni, maka rumah itu hidup. Tapi kalau nggak berpenghuni, rumah itu hancur. Rumah kan begitu ya. Kalau ditinggalin, ada yang ninggalin, ada yang nempatin, kerawat dia. Nggak ada namanya apa biasanya rayap, kan gitu. Atapnya kejaga, nggak ada tuh tiba-tiba musang, apa kucing, apa kejaga. Kenapa? Ada yang nempatin. Tapi ketika rumah itu kosong, tiba-tiba kita jenguk berapa bulan setelahnya, rumah itu sudah kotor. Tahu-tahu kita temuin pintu ini rusak, atapnya bolong. Itu hanya karena alasan tidak berpenghuni. Dan di sini Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ngasih perumpamaan hati itu kayak rumah. Kalau hati tidak berpenghuni, maka hatimu itu akan rusak. Maka disebut wadzikru watta'ah lil qalbi imarah. Zikir dan taat bagi hati itu adalah yang menghidupkannya, yang memakmurkannya. Artinya kalau kita zikir, kita berbuat taat, berbuat kebaikan, maka hati itu punya penghuni. Jadi yang menghuni hati itu siapa? Ya zikirnya itu. Yang menghuni hati itu apa? Ya taatnya itu. Dia penghuninya. Artinya orang yang hatinya diisi dengan zikir, diisi dengan taat, maka hatinya itu terawat. Adapun jika yang menghuni dia al-ghaflah wal ma'siyah, tapi kalau yang menghuninya itu kiasannya lalai, dosa, maksiat, maka itu sama aja kayak yang huniin rumah itu siapa? Setan, jin, toto rayap, toto musang, toto binatang, kucing, dan lain sebagainya. Apa jadinya itu rumah? Berantakan, kotor, menjadi tidak karuan. Jadi kita itu dalam menentukan siapa penghuni hati, nggak boleh sembarangan. Yang boleh kita jadikan sebagai penghuni hati kita wa dzikri wa ta'ah, zikir dan taat. Jangan sampai justru hati itu diisi dengan lalai dan maksiat. Maka hati itu pasti akan hancur. Wa man izdada dzikruhu wa ta'atu izdadat hayatu qalbih. Barang siapa orang yang banyak menambahkan terus zikirnya, menambahkan terus taatnya, maka hatinya itu akan semakin hidup, terus makmur, hatinya terus hidup, terus makmur. Kalau banyak apa? Banyak zikirnya. Tetapi siapa yang nambahinnya itu dengan kelalaian, sampai lupa ingat Allah, lupa ingat kematian, lupa ingat kebaikan, lupa ingat ke apa namanya tuh ke amal-amal lain, maka apa? Mata kalbuh, hatinya bisa mati, rusak. Orang mau beli rumah seharga apapun, nggak ada yang ngejamin rumah itu nggak bakal rusak. Mau pakai marmer, mau pakai pintu buatan apa, tapi kalau nggak berpenghuni, nggak ada artinya. Hati kita ini salah aja milih siapa yang menghuni, salah aja. Diisi dengan lalai, lupa sama Allah, bermaksiat dan seterusnya, maka hati ini bakal apa? Lama-lama bukan rusak lagi tapi mati. Hati ini menjadi mati. Subhanallah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Ada apa gerangan dengan hati orang-orang pada era hari ini, di masa-masa sekarang ini? Kenapa seolah semua orang itu terjangkit penyakit yang sama? Penyakitnya apa tuh? Gundah gulana, galau, sumpah, sedih, apalagi mumet, pikiran. Padahal kalau begitu ditanya lagi mikirin apa, nggak ada katanya. Hah? Pernah ngerasain kayak gitu?
Jadi ketika kita ngerasain kenapa kepala ini mumet banget gitu, kayak hati ini kayak penuh banget, pikiran runyam banget gitu. Tapi begitu ditanya mikirin apa, nggak tahu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa, bahkan nggak mampu menguraikan apa yang menjadi penuhnya pikiran kita. Nggak bisa ngurain. Nah ini tuh menurut saya hampir semua orang hari ini pasti pernah merasakan momen itu. Pernah merasakan. Saya cuma ngasih PR tips. Ustazah pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah ini manusia. Pasti pernah, pasti. Tapi kalau ustazah lagi kayak gitu ngapain? Nah, saya kalau lagi kayak gitu, saya nggak milih dengan tasbih, nggak. Karena ada sebagian momen atau situasi ketika kita dalam kondisi yang nggak stabil gitu, megang tasbih makin sumpek. Kenapa? Karena hakikatnya belum tasbih yang jadi solusinya. Kamu aja nggak tahu kamu kenapa. Kamu nggak tahu ada apa dengan hatimu terus tiba-tiba tasbihan. Masalahnya belum kelar nih. Belum kelar. Ada apa nggak tahu. Nah ini yang jadi masalah sama orang sekarang, mereka nggak mau tahu dulu ada apa kan. Dia cuman sumpeknya diikutin kan. Pantas aja ngambil tasbih nggak hilang sumpeknya. Pantas aja sholat di atas sejadah sumpeknya nggak hilang. Kalau saya lebih memilih apa? Sebelum saya milih zikir, saya milih baca diri. Ini saya masuk dulu ke kamar sendiri, saya tutup pintu, saya diem. Saya ngomong sama diri saya, ente kenapa? Apa yang jadi pikiran ente, apa yang jadi beban ente, apa yang jadi urusan ente, apa yang jadi apa. Sampai nanti tahu kita ketemu. Alasannya apa? Oh, ternyata saya begini gara-gara, misal contohnya, oh saya sedang rindu ayah saya misalnya. Oh, ente ini kangen sama bapak ente. Udah, mau nangis aja, nangis. Tapi habis gitu kelar. Pokoknya keluar dari kamar aja mukanya udah beda. Bukan sembab, bukan bengep. Tapi mukanya udah cerah. Habis itu ambil tasbih, ente zikir, hati ente tenang. Ente sholawat, hati ente tenang. Kenapa? Karena sifatnya manusia ketika dianya sendiri nggak tahu maunya apa, rungsingnya nggak hilang-hilang. Sampai pagi ente punya rungsing nggak hilang. Sampai pagi punya urusan nggak hilang. Ketemu orang nggak salah apa-apa, kena dampratnya. Kan itu nggak adil, yang sumpah ente kok bikin orang kena imbasnya. Nggak adil kan? Saya kayak gitu. Kalau misalnya lagi ngerasa kayak, waduh, ngomongnya agak nadanya tinggi, nanti diingetin sama yang di rumah, kayaknya lagi pusing ya, lagi ada masalah ya, lagi ada apa. Nah nanti itu dari omongan itu saya di kamar saya diem. Ada apa nih aneh? Kenapa harus saya rugiin orang rumah? Orang rumah kan nggak salah apa-apa. Orang rumah kan nggak kenapa-napa. Kenapa harus kena dampaknya orang rumah? Oh nggak boleh. Duduk saya pikirin saya kenapa? Taap, capek atau apa? Nanti saya cari apa yang bikin saya punya healing untuk diri saya sendiri. Ente orang, setiap manusia harusnya nemuin cara itu. Oh saya kayaknya perlu mandi. Oh saya kayaknya perlu masuk kamar, kunciin diri, setel lagu yang saya suka, saya dengerin dulu. Nanti kalau dengerin lagu, saya nggak dengerin lagu sampai sekamar suaranya, enggak. Saya punya mikrofon sendiri, saya dengerin aja sendiri. Udah tenang, udah. Saya keluar lagi, nanti saya minta maaf sama siapa yang saya ngomongnya nadanya tinggi tadi. Samihuni, maafin tadi nggak sengaja ngomongin nadanya tinggi. Kenapa? Karena mereka lebih berhak untuk nggak dapat imbas sikap buruknya kita. Jangan cuma mentang-mentang ente capek terus kita bisa ngamuk sama siapa aja. Ya mentang-mentang kita perempuan punya mood nggak stabil terus berarti kita bisa buang hawa sama siapa aja. Jangan begitu juga. Tapi dibaca. Kenapa? Karena kayaknya semua orang hari ini, kadang-kadang kita ketemu orang mukanya cemberut, atau transfer tuh cemberut jadi ke kita. Jarang kan senyumnya orang yang ketransfer ke kita, jarang. Tapi orang lebih mirroring ketika kita melihat ada sikap buruknya orang. Lalu kemudian lebih
kebawa sama kita. Sama halnya anak-anak kita. Anak-anak kita itu scroll TikTok, scroll Instagram, siapapun itu. Di Instagram dan di TikTok kan nggak semuanya hal buruk yang dia tonton. Tapi kok ketika dia nonton hal baik nggak kebawa. Tapi begitu mereka melihat hal buruk itu kebawa. Saya lihat ponakan saya, durasi nonton YouTube-nya kalau udah kebanyakan saya ingetin maknya. Udah kebanyakan tuh, kenapa? Apa yang lagi ditonton? Kenapa kalau diajak ngomong tiba-tiba punya tingkah? Itu ada yang dilihat kan? Mukanya tiba-tiba manyun. Mata apa? Caranya pipinya dicemberutin. Nah, dari mana anak-anak tahu kayak gitu? Karena dia nonton. Dia nggak nonton orang ngasih sedekah, dia nggak ikutan. Tapi dia mirroring ketika melihat contoh buruk. Sama kayak kita, Bu. Kita disenyumin orang belum tentu senyum itu auranya nyampe ke kita. Tapi ketika dicemberutin orang, nyambernya cepet banget. Kurang ajar. Cemberut-cemberutin saya. Belum kenal apa siapa saya. Wah, cepet tuh nyambernya. Kalau aura negatif, begitu ngedapetin sikap buruk orang, kita langsung cepet banget kepancing emosinya. Tapi ngelihat dapat kebaikan orang, belum tentu itu langsung ketransfer dengan menjadi hal baik juga untuk diri kita. Ini keadaan sekarang. Gimana kalau kita nggak deket-deket sama kebaikan? Habis sudah, rusak sudah semua pikiran. Habis semua ini urusan, nggak ada tuntunan. Baik, kadang-kadang ya Allah ketika kita bersyukur, alhamdulillah Allah deketin kita sama majelis ilmu, Allah deketin kita sama kebaikan. Karena saya juga kadang-kadang suka mikir apa jadinya hidup ini kalau semua ini nggak ada. Nggak ada lagi yang tuntun kita, nggak ada lagi yang bimbing kita, nggak ada lagi kebaikan majelis sarana untuk kita berzikir bersama. Karena kita mah sadar diri dah kalau ngaji sendiri mah lemes. Betul apa enggak? Ibu pada pinter baca maulid, tapi ketika baca di rumah sendirian enggak semangat. Beda kan rasanya. Ibu pada pinter misalnya baca Quran gitu, tapi ketika ternyata Quran itu dibagiinnya di majelis sambil nunggu waktu, misalnya kayak yang rutinan hadroh gitu ya, dibagiin. Beda, di rumah kita bacanya lemes. Tapi ketika karena ngelihat semuanya baca, jadi semangat. Tahu-tahu nggak sadar sejus dia berhasil baca di itu. Kalau di rumah kayaknya 2 lembar aja nggak kelar-kelar gitu, nggak kelar-kelar. Makanya kalau dipikir-pikir subhanallah, itu kalau zaman sampai pada akhirnya membawa kita begitu jauh, ya begitu jauh. Apa jadinya keadaan ini dan bagaimana keadaan nasib-nasib kita dan terutama nasib umat hari ini. Nasallallahu salam wal afiyah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Wal ajru ala gadril masyaqqah. Nah, ini poin penting nih buat kita. Kata beliau, sesungguhnya ganjaran yang akan kamu terima itu sesuai dengan kadar kesulitan yang kamu hadapi. Ibu, hari ini hujan. Mau datang ke kajian ini sulit. Neduh dulu, berhenti dulu, gitu kan? Ya mungkin ada yang milih terobos saja udah hujannya. Ya, tawakalna 'ala Allah, terobos saja. Mau basah-basah cuman baju doang yang basah katanya. Apa-apa terobos saja. Ini masyaqqah bukan? Ini kesulitan bukan? Ini kesulitan, bukan enggak kesulitan. Semakin kita menemukan kesulitan dalam menempuh jalan kebaikan, semakin besar pahala yang kita dapat di sana. Tiap kali ibu mau ngerjain satu taat, tapi di situ adanya rintangan, adanya kesulitan, makin besar rintangannya, makin besar kesulitan, makin besar pahalanya. Kadarnya gitu. Ibaratnya gini, ibu nih kalau hadir kajian malam ngantuk, ya ngantuk. Kalau diikutin bisa merem ini mata. Masyaqqah banget katanya. Susah banget. Tapi dimelek-melekin sama ibu. Dilawan itu ngantuk kan gitu. Lawan. Sampai ibu betul-betul merasakan ngaji malam itu melawan ngantuk. Dan di situ akhirnya pahala majelisannya ibu di waktu malam
lebih besar daripada majelisannya di waktu pagi. Setiap kali kita menemukan tingkat sulit dalam ketaatan, justru disitulah kelipatan ganda besarnya pahala di balik perbuatan. Subhanallah. Al-ajru ala gadril masyakkah. Ya, pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Makin besar tingkat kesulitannya, makin besar pahala yang kamu dapat. Saya rasa itu adalah bentuk keadilannya Allah. Artinya gini, kalau orang hari ini lihat orang-orang kerja di perkantoran, makin lama dia pulang, berarti lembur kan? Ada waktu lemburnya? Ada tambahan bonus nggak kalau lembur? Ada. Itu bentuk kebijakan. Dan buat orang yang lembur itu nggak ngerasa sia-sia. Saya udah lembur, udah nggak pulang cepat, udah nambahin durasi waktu bekerja, nggak dapat apa-apa. Saya rasa kalau orang ngerasa di situ nggak dapat apa-apa, nggak ada orang yang mau lembur. Orang nggak ada yang mau lembur, mau kelar aja. Contoh kayak tukang kerja tukang dari jam 8. Itu jam 8 kurang 5, nggak mau gerak. 8 kurang 5 nggak mau gerak. 8 teng dia baru gerak. Dia baru ngambil cangkulnya, dia baru ngambil ininya. Jam 8 teng katanya. Emang durasi kerjanya sih jam 4. 4 gitu. Jam 4 kurang berapa? Kurang 1/4 dia udah bebenah. Gak ada lewat 5 menit sedikit aja, gak ada. Sedikit aja lewat 5 menit, gak, katanya waktu kerja saya udah habis. Tapi ketika dia diiming-imingi, ayo hari ini kerja lembur. Sampai malam dia kerja. Karena dia tahu hari itu dia dibayar 2 kali. Karena ada lemburan di sana. Ada manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata bukan ngukur durasi. Tapi Allah bahkan mengukur kadar tingkat sulit setiap individu yang melalui jalur kesulitan itu. Artinya kalau orang ngantor, kan waktu masuknya kantor jam 8, mau tahu apa bosnya? Ente kehujanan, ente nggak kehujanan, ban pecah apa? Emang dia mau tahu alasannya? Dia nggak mau tahu. Dia mau tahu jam 8 kamu absen. Jam 8 kamu udah masuk. Tapi Allah memberi ganjaran kepada kita ketika kita menuju tempat ketaatan. Lalu di situ kita menghadapi suatu kesulitan. Katakan orang mau kerja, di tengah jalan dia mau kerja, bannya pecah. Dia harus minggir, dia harus tambal bannya dulu, dia harus dorong-dorong motornya dulu, kan gitu. Ada nggak bos-bos yang gaji ketika motor ban pecah didorong-dorong itu diupah sama dia? Tapi Allah, kamunya belum sampai di majelis. Kamu baru berjalan menuju majelis. Di tengah perjalananmu itu kamu mendapatkan rintangan dan halangan. Kamu mendapatkan tingkat kesulitan tertentu dan lain sebagainya. Dari sejak itu, kamu keluar dari rumah menuju tempat kebaikan, kamu sudah diakumulasi untuk mendapatkan pahala. Dari situ Allah udah kasih pahala. Makin sulit, makin gede pahalanya. Makin kamu ketemu banyak rintangan, makin besar pahalanya. Makin banyak godaan yang kamu hadapi, makin besar pahalanya. Masya Allah. Dari sini kita kayak paham, subhanallah, Allah itu maha agung. Dan sangat bijaksana ketika ingin memberi imbalan dan balasan kepada hamba. Gak ada yang semisalnya, gak ada. Manusia mana yang mau upah tingkat surga? Kadang-kadang orang baik ngelihat Allah kayaknya dia capek. Ada Gojek nganterin barang, dia lihat keringetan, lesu apa, nggak tega, kasih lebih. Tapi dari sekian banyak orang, berapa banyak orang yang kayak gitu? Tapi Allah, kadang sesuatu yang nggak kelihatan di kita, kita aja mungkin nggak bisa sadar betapa sulitnya perjuangan kita, tapi Allah nggak akan pernah lupa. Ibu sulit dalam infak, dalam sedekah, karena ibu merasa ibu sendiri aja susah.
Tapi ketika saat itu ibu berusaha bagaimanapun, walau nilainya kecil, tapi ingin tetap terus menjadi orang yang berbagi. Ingin tetap menjadi orang yang memberi. Makin sulit tingkat sulitnya itu, makin gede pahalanya. Jadi ada orang misalnya punya uang di dompetnya cuma 50.000. Orang ini bukan orang kaya, orang biasa. Orang serba pas-pasan hidupnya. Ngasih sumbangan 5.000. Itu 5.000. Ketika dia mau keluarin, terasa berat. Karena di dompetnya cuma 50.000. Berat bagi dia. Katakan dia mau keluarin 5.000. Karena itulah katakan yang dia mampu. Dia mikirin ongkos pulang belum. Dia mikirin seenggaknya di rumah masih pegang 20.000 dan seterusnya. Ada orang punya uang di kantongnya ratusan ribu. Yani dia orang punya, dia orang kerja, dia terima gaji dan seterusnya. Ratusan ribu. Tapi ketika ada tromol lewat, ya, dia keluarin 50.000. Dia keluarin 50.000. Kira-kira nih Bu, besaran mana pahalanya? Kira-kira besaran yang mana nih? Itulah kadang-kadang nggak bisa kita anggap nominal yang menjadi patokan seseorang dalam berinfak. Tapi justru seberapa berani kamu berinfak. Karena kadang-kadang orang yang susah jauh lebih berani dalam infaknya daripada orang yang punya. Ini orang kalau nggak punya nih, orang nggak punya uang 100.000, temennya bilang pinjam 50.000, cuek bebek dia ngasih 50.000, tuh ambil 50.000, walaupun di dompetnya sisa 50.000. Berarti kalau dipikir-pikir, duit dia itu diambil 50%. Cuman punya 100.000, dipinjam 50.000, habis 50% uangnya. Ketika bertemu dengan yang misalnya orang ada, orang punya, dia punya tabungan, dia punya harta, dia punya simpanan, dia punya apa, ditambah di dalam tasnya, katakan ada duit 2 juta. Ada orang bilang pinjam dong 500.000, gede gak rasanya? Gede. Padahal gedenya 500.000 itu belum tentu 10% hartanya. Belum tentu 5% hartanya. Tapi dia udah ngerasa kewalahan. Aduh, 500.000 buat apaan? Apalagi sampai orang pinjam dong 1 juta. Mikir 1 juta buat apaan? Padahal itu belum tentu 10% hartanya. Kadang-kadang ketika dunia itu betul-betul tidak ada dalam genggaman, hati kita tidak dipenuhi rasa ketakutan yang teramat dalam. Tapi justru kadang-kadang dunia itu ketika telah ada dalam genggaman, maka disitulah rasa beratnya muncul untuk kita menjadi orang yang mudah dan ringan dalam memberi kepada siapa yang membutuhkan. Ketika kamu punya rasa sulit, ya Allah, mana itu yang paling kita suka, mana itu yang paling kita demen, mana itu yang paling kita sayang-sayang, itu lagi yang harus kita keluarin. Tantangannya berat, pahalanya makin besar. Pahalanya makin besar. Dan Allah mengukur dari kadar itu. Al-ajru ala gadrin masyakkah. Kamu dapetin pahala sesuai dengan kadar kesulitan yang kamu hadapi. Faman zada fi dzalika zaduh, wa man qasara qasaruh. Ya, siapa orang yang melebihkan itu dalam usahanya, dalam upayanya, maka Allah akan lebihkan lagi balasan baginya. Makin kamu berusaha, makin kamu melawan kesulitan, makin Allah beri kamu ganjaran. Tapi makin kamu merasa ringan, ya pahalanya biasa aja. Kenapa? Karena itu terasa ringan. Makanya kenapa kaum solihin itu levelnya sudah di level lawan hawa nafsu. Ini bukan levelnya taat ibadah lagi, bukan.
Tapi level hawa nafsu, contoh, saya kasih contoh. Sayyidina Syekh Umar Al-Mahdar. Ada seorang wali min auliyaillah di kota Hadramut, putra dari Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Syekh Umar Mahdar ini ulama besar, dia yang bangun Masjid Mahdar di kota Tarim. Satu ketika dia kena demam yang sangat tinggi. Demam teramat sangat tinggi sampai badannya itu menggigil dari demamnya. Kalau kita bilang hari ini bukan menggigil lagi, itu mungkin step kali. Jadi kata dia bilang, dia diselimuti sampai 7 lapis selimut, selimut paling atas panasnya berasa. Dari saking panasnya suhu tubuhnya itu. Orang kalau kita lihat dia dengan demam setinggi itu dan keadaan yang tidak memungkinkan itu, pilihannya apa? Istirahat dong. Wajar nggak kalau mau istirahat? Wajar, orang sakit. Tapi levelnya mereka emang beda sama kita. Dia justru ketika menemu celah ini saya sakit, momennya saya harus istirahat, dia malah jadi siapa? Malah jadi orang yang mengambil kesempatan dalam momen sulit itu. Saya bisa dapat pahala besar di sini. Dengan sakitnya saya tetap tahajud malam. Saya berarti dapetin pahala tahajud malam hari ini beda sama malam-malam lainnya. Maka ketika datang waktu tahajudnya, dia katakan pada tubuhnya dengan ringannya, ya nafsu, hei hawa nafsu, bangun, sekarang waktunya kita tahajud. Apa yang bikin mereka mau segitunya? Padahal itu kan sunnah doang. Bisa aja besok mereka lakuin. Pahalanya nggak sama. Peluang itu nggak datang 2 kali mungkin. Tapi ketika dia ketemu sama peluang itu, al-masyaggah, tingkat sulitnya itulah dia ambil celahnya untuk dia dapat pahalanya. Bangun, menggigil, sakit, tapi dia mau tetap kejar pahalanya. Ya saya jadi ingat waktu Hubab Banur kemarin datang. Ada waktu malam saya hadir di salah satu kajian beliau. Malam nih waktu kemarin datang. Malam-malam dia datang. Ceritanya malam-malam masih ceramah nih. Walaupun orang-orangnya skala sedikit, orang-orang kecil sedikit gitu ya. Masih ceramah, di tengah-tengah ceramah dia tidur. Udah jam 9 malam. Lagi ceramah beliau tidur. Kebangun. Dia lanjutin ceramahnya. Kita kira udah ketiduran kan? Oh, cepet diudahin. Ternyata dari sebelum dia tidur, ama setelah dia tidur, panjangan dia setelah tidur ceramahnya. Panjangan nih. Saya belum makan tuh waktu. Saya nyerah, asam lambung naik. Saya melipir lari ke dapur. Saya makan, sampai saya sudah kelar makan itu, satu-satu muridnya bangun juga semua. Kenapa ente? Anak nggak kuat, anak lapar banget. Dia masih ceramah. Saya panggil anaknya, Isbi Umek. Kenapa nggak mau kelar? Udah tahu ngantuk, udah tahu capek. Maksudnya kita sebagai anak udah tahu capek, udah tahu ngantuk, khalas. Ama ta'rifuha, emang ente nggak kenal dia? Dia kalau udah tahu dirinya ketiduran capek, itu makin dilawan sama dia. Itu jadi dia ceramah lebih lama gara-gara dia lawan. Jadi dia tahu dia anak ngantuk, anak ketiduran. Oh, ceramahnya makin dilamain sama dia. Kebetulan saya nyetirin dia pulang, gitu saya duduk di mobil satu. Enggak saya nyetir, saya duduk di sebelah, cuman nganterin aja. Saya dengar dia ngoceh-ngoceh itu di mobil. Kif, aib, saya bisa tidur di tengah-tengah ceramah. Haram, dia ngomel-ngomelin dirinya sendiri. Dia lagi seselin dirinya. Syufi, saya dibisikin sama anak-anak lain. Tuh kan, dia nyesel sama dirinya tidur. Makanya dia seksa dirinya dia.
Makin dia tahu, di situ dia lemah, di situ dia ngantuk, di situ dia lawan. Oh, ini levelnya derajat orang-orang al-ajru ala gadril masyakkah. Ya kalau kita levelnya belajarlah pelan-pelan Bu, dari ngantuk. Ya ngantuk di majelis gitu misalnya ya. Ketika ngantuk di majelis, ngantuk ya, ibu makin ngantuk, ibu makin lawan, bukan ibu makin ikutin merem, pahalanya ibu majelisnya makin besar. Jujur begitu, ibu juga ngerasain kayak enak banget di rumah, lagi PW, lagi asik, lagi apa ya. Tapi ternyata ketika rintangan-rintangan itu datang, ibu terobos juga, pahala ibu makin besar. Kita belajar dari level-level begitu dulu deh. Ya, dari level-level begitu sama. Begitu ada hal yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan, tetapi mungkin hal-hal itu membuat kita bertemu dengan rintangan, bertemu dengan halangan, tidak usah apa? Tidak usah berhenti di sana, karena di situ justru datangnya peluang yang Allah berikan kepada kita untuk menggarap besarnya pahala di balik itu semua perbuatan. Jadi itu yang bisa kita lakuin sekarang, lakuin sekecil apapun itu. Namun bisyarahnya, kabar baiknya, kita jadi ingat bahwa ternyata setiap kali kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan ketaatan, justru disitulah nilai besarnya pahala yang akan Allah berikan ganjarannya untuk kita semua. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita keteguhan, kekuatan, dan juga tentunya keistiqamahan ketika kita menjalani kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjut tentang bab sifatul galab pada pertemuan kita selanjutnya. Semoga mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, langkah kita semua. Wabil khusus Ibu Imelda beserta segenap keluarga, Bapak Haji Didi, anak-anak dan keluarga orang tua, mudah-mudahan insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah. Allah berikan panjang umur, sehat, afiat, dipenuhi semua hajat, dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis taklimnya, majelis ilmunya, rumahnya, usahanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan segenap hajat-hajat kita, baik dari hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga semuanya diijabah oleh Allah, dipenuhi oleh Allah dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.